Setiap hari
sempurna. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya bagimu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya bagimu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Kau pemilik hidupku. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu
selalu baik. Amin. Senang sekali bisa menyambut teman-teman untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam online praise and worship pada malam hari ini. Walaupun kita berada di tengah pandemi saat ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. For your information, kali ini The Chosen Entertainment berkolaborasi dengan Praise and Worship Team dari Heroes YHS Church Palembang. Dan kali ini kita akan dilayani oleh preacher yang super kece yang jauh-jauh dari Makassar, yaitu Pastor Osman Daru. Wow! Karena itu, pastikan kalian stay tune sampai akhir ya guys. Nah, sebelum mulai, pastiin kalian share link streaming ini ke keluarga, teman, dan kerabat kalian supaya makin banyak orang yang diberkati. So, are you guys ready? Let us get started! Di dalam badai bergelora, Kau lejangkan hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan aman dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Mari semua katakan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sama-sama katakan, sepasti mentari begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sama-sama katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan. Everybody say, perisai pelindungku,
lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkaulah jalan keluar dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Karena itu hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, sumber hidup kami Tuhan, sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I
Shalom Heroes Palembang, apa kabar? Wow, luar biasa banget, senang banget boleh berjumpa dengan teman-teman semuanya. Walaupun kita berjumpa cuma secara online saja, tetapi saya sangat excited banget dan teman-teman semua saya percaya juga excited banget dalam mengikuti ibadah ini. Saya percaya di antara teman-teman semua, di antara beberapa teman-teman kalian semua sudah mengenal saya, muka saya sudah tidak asing lagi. Ya, perkenalkan nama saya Osvan. Ya, sekali lagi thank you buat pengurus Heroes, thank you buat semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyeringkan firman Tuhan kepada teman-teman semua hari ini. Oke, sebelum kita memulai saya memulai sharing pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami tahu walaupun situasi sekarang tidak baik, kondisi sekarang tidak baik, tapi satu hal kami percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini tuntun kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi peneguhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman semua, ada satu hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua, pesan yang sangat sederhana dan pesan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, pesan ini yang sangat meneguhkan, menguatkan saya. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 saya bacakan, kita simak bersama-sama di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan, Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Jadi ayat ini ditulis oleh salah satu tokoh di Alkitab yang luar biasa banget, yaitu Daud. Ya, kutipan ini lahir berdasarkan pengalaman Daud, di mana dia boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini setelah saya merenungkan ini, saya menemukan ada 3 jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini sangat luar biasa sekali, sangat memberkati banget di tengah-tengah situasi selama ini yang kita alami. Jaminan yang pertama yang saya temukan di dalam perikop ini, yang pertama itu kita dipelihara Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Ayat 1 sampai 3 saya bacakan seperti ini. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, seorang gembala, dia bertanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya. Dia bertanggung jawab untuk bagaimana domba-dombanya dikasih makan, dikasih minum. Pokoknya seorang gembala itu dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Nah, Daud berkata, dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dalam situasi apapun, teman-teman, kondisi apapun yang kita alami, satu hal kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia memelihara kita, dia menjamin kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Walaupun di tengah-tengah situasi yang gak baik, percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara engkau dan saya. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 10, kita baca bersama-sama, nanti kita baca di rumah aja. Dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes 10. Akulah gembala yang baik, aku memberikan nyawa dan mengenal domba-dombaku. Ya, di Yohanes 10 Tuhan Yesus berkata, dia mendeklar dirinya, akulah gembala yang baik.
Ya, aku mengenal domba-dombaku, bahkan bukan cuma mengenal domba-dombaku, aku memberikan nyawa kepada domba-dombaku. Wow, ini dahsyat banget. Dikatakan Tuhan Yesus kita, dia adalah gembala kita yang baik. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir apapun. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena apa? Dia adalah gembala kita yang baik. Dia mengenal setiap kita. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Karena itulah tugas gembala. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah gembala kita yang baik. Kita takkan kekurangan, teman-teman semuanya. Percaya ayat ini. Dikatakan apa? Aku mengenal mereka. Dan bahkan aku memberikan nyawa bagi mereka. Jadi percayalah bahwa Tuhan Yesus kita adalah gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan. Dia akan terus memelihara kita. Dia akan terus selalu menjamin kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Ya, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini, Matius 6 ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus berkata begini, itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan dan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Ayat 26, perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu, perhatikan ini, bukankah kamu, saya dan teman-teman semua jauh lebih berharga daripada mereka? Wow, ini dahsyat banget. Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu khawatir, ya, jangan kamu takut. Burung saja dipelihara, bunga saja dipelihara. Mereka tidak melakukan apa-apa tapi dipelihara Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Dikatakan apa? Kamu jauh lebih berharga daripada itu semua. Jadi kita tidak perlu takut, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus bukan cuma sebagai gembala kita yang memelihara kita, tapi dia juga sebagai Bapa kita yang bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Jadi saya mau katakan hari ini kabar baik buat kita semua, kabar baik untuk Heroes di Palembang. Jangan takut dalam menghadapi situasi saat ini, jangan khawatir dalam menghidupi saat ini. Ada Bapa kita, ada Tuhan Yesus yang menjamin, yang memelihara hidup saya dan teman-teman semuanya. Puji Tuhan, itu yang pertama. Jaminan yang kedua yang saya dapatkan dari perikop Mazmur 23, jaminan yang kedua adalah kita dilindungi, ya. Kita anak-anak Tuhan itu dilindungi. Kita lihat bersama-sama dalam ayat 4 sampai 5 di Mazmur 23 ayat 4 sampai 5 berkata begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jaminan yang kedua yang kita dapat sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini, kita dilindungi. Katakan bersama di rumah, kita dilindungi. Amin. Percaya firman Tuhan bahwa dalam setiap apapun kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu melindungi saya dan teman-teman. Ingat kisah di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kisah itu berbicara tentang bercerita tentang saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedang menyeberangi Laut Galilea. Teman-teman pasti ingat, ya. Apa yang terjadi setelah mereka menyeberangi Laut Galilea? Apa yang terjadi? Danau Galilea, maaf. Yang terjadi adalah tiba-tiba angin itu datang. Angin topan, angin sakal itu tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang mengguncang mereka sehingga apa? Dikatakan mereka menjadi takut. Mereka menjadi khawatir, ya. Karena apa? Mengancam nyawa mereka. Bayangkan kalau kita pikir bersama-sama, ya, ada Petrus dan teman-teman yang lain, mereka sudah ahli, sudah lihai di dalam namanya berlayar, di dalam namanya pasti mereka udah pengalaman, tetapi lihat mereka takut.
Mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ada angin sakal, angin topan yang membahayakan mereka. Tetapi lihat, ada Tuhan Yesus di situ. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangun, ya. Tuhan Yesus bangun dan apa? Singkat cerita, Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus menghardik angin itu. Diamlah dan tenanglah. Wow. Jadi saya mau katakan seperti ini teman-teman. Apapun masalah kita, apapun badai kita, apapun goncangan yang kita alami, asal ada Yesus, itu kita pasti aman. Kita jangan takut, asal ada Yesus, kita pasti akan melalui semuanya itu. Kita pasti nggak apa-apa, pasti kita mengalami goncangan, pasti kita mengalami sesuatu yang nggak enak, itu udah pasti. Tetapi apa? Ada Yesus di situ, ya, kita pasti bisa melewatinya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita, itulah janji Tuhan Yesus bagi setiap kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus selalu melindungi saya dan teman-teman semua. Yesaya 43 ayat yang kedua berkata begini, Yesaya 43 ayat yang kedua, ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu, dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak terbakar, dan nyala api itu tidak akan menyambarmu. Wah, ini dahsyat sekali. Inilah jaminan kita apapun situasi kita. Jadi saya mau katakan saat ini, jangan takut. Inilah jaminan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, setiap musim kehidupan yang kita lewati, ada Tuhan Yesus bersama kita. Apapun kondisimu, apapun badai kita nggak perlu takut. Karena apa? Siapa yang ada bersama dengan kita? Nggak peduli. Mau situasi seperti apa, mau kondisi seperti apa, jangan takut. Karena apa? Ada Tuhan Yesus bersama saya dan teman-teman semuanya. Dia selalu melindungi, dia selalu menyertai saya dan teman-teman. Pegang janji Tuhan teman-teman. Ya, percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saya dan teman-teman semua. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Ya, Tuhan selalu hadir. Untuk apa? Setia memberikan pertolongan. Kalau saat-saat ini kita menghadapi persoalan, ya, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita apa? Semakin mengenal Tuhan lagi. Untuk semakin mengandalkan Tuhan lagi. Untuk kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan skill kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, kalau dipikir mereka punya skill, mereka punya keahlian di dalam berlayar, tetapi mereka juga kewalahan, ya kan? Mereka nggak bisa mengandalkan kekuatan mereka, ya. Di dalam situasi seperti ini juga kita jangan mengandalkan kekuatan kita, kita jangan mengandalkan fasilitas kita. Oh, saya kan banyak uang, oh saya kan punya koneksi banyak, saya kan punya orang tua begini, bla bla bla. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita lemah, kita terbatas. Oleh sebab itu, ya, Tuhan tahu ini kita lemah, kita terbatas. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. So teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu bersama kita, Dia selalu melindungi kita. Ya, kondisi sekarang apapun kita boleh lihat, bisa saja terjadi masalah, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak baik kita lihat di sekeliling kita. Tetapi percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayangi, kita akan tetap dilindungi, kita akan tetap diproteksi dengan sempurna. Itu hal yang kedua, jaminan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya temukan di dalam Mazmur 23, ya, yang ketiga, jaminan yang ketiga, yang terakhir, apa itu? Kita diselamatkan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di dalam Mazmur 23, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Ini dahsyat teman-teman. Jadi bukan saja jaminan pemeliharaan, perlindungan saja semenjak kita masih ada di dunia, tetapi di dalam Yesus, ya, Dia menjanjikan ada kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Wih, ini dahsyat banget, ya. Bukan cuma di dunia saja kita dipelihara, kita dilindungi, kita disertai, kita mendapatkan anugerah yang besar, tetapi apa? Setelah kita meninggalkan dunia ini, ada jaminan hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini dahsyat banget. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 berkata begini, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka
pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun yang dapat merampas mereka dari tanganku. Ini perkataan Tuhan Yesus, teman-teman semuanya. Ini jaminan bagi saya dan teman-teman bahwa di dalam Yesus tidak ada satupun yang dapat merampas kita daripada tangannya. Dahsyat banget. Ya, jadi taruh ini di dalam hati kita teman-teman semua, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan teman-teman. Ada jaminan hidup yang kekal, ada jaminan hidup yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita nggak akan ditinggalkan. Dia memegang kita, ya. Tidak ada satupun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita adalah anak-anaknya. Percayalah teman-teman semua bahwa saya dan teman-teman adalah berharga di mata Tuhan. Kita sangat disayang Tuhan, kita sangat dicintai Tuhan. Nyawanya aja Dia berikan bagi setiap kita. Karena apa? Bukti kasih-Nya bagi setiap kita. Kita yang sudah terima anugerah, kita yang sudah terima perkenanan Tuhan. Ayo kita semakin sungguh-sungguh lagi. Ayo kita semakin bergairah lagi, ya. Jangan mudah kendor, ya. Di tengah-tengah situasi begini kita punya alasan, sangat punya alasan untuk kita kendor, sangat kita punya alasan untuk malas-malasan. Karena apa? Ya, ibadah sudah dengan secara online lagi, cuma di rumah saja, dan saya tahu itu membuat kita malas, dan itu memang manusiawi. Tetapi kita punya pilihan untuk kita tidak kendor. Kita punya pilihan untuk kita tetap bersemangat. Karena apa? Tuhan selalu bersama dengan kita, ya. Karena kita sudah terima anugerah, kita sudah terima kebaikan Tuhan. Apapun kondisinya nggak peduli, yang penting saya mau datang sama Tuhan, yang penting saya mau beribadah sama Tuhan. Nggak peduli mau situasinya bagaimana, keadaannya mau bagaimana, saya nggak peduli. Yang penting fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya mau bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada aku. Karena apa? Kita nggak bisa balas semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Jadi, teman-teman, 3 jaminan ini yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini. Ya, temanya aja tadi dikatakan, saya lupa sampaikan temanya yaitu PPKM, ya. Ternyata PPKM ini bukan cuma ada versi dunianya saja, tetapi ada versi rohaninya juga. Ya, PPKM itu apa? Percaya penyertaan Kristus melindungi. Keren banget ya. Jadi PPKM, percaya penyertaan Kristus melindungi. Apapun yang kita alami saat ini, situasi saat ini memang tidak enak, tidak baik, tapi percayalah penyertaan Tuhan Yesus selalu sempurna dalam kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 saya bacakan. Simpan ini di dalam hatimu, download ini di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, ya. Yesaya 41 yang ke-10 dikatakan begini, janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Dahsyat sekali. Jadi sekali lagi pesan ini datang kepada kita, firman datang kepada kita. Jangan takut, sebab Tuhan bersama kita. Jangan bimbang karena Tuhanlah Bapa kita. Dia akan menguatkan kita. Artinya dalam segala situasi apapun yang kita alami, Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bahkan Dia akan siap menolong kita. Bukan cuma menolong, tapi Dia menopang kita sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Dan apa? Dengan tangan kanan kebenarannya. Tangan kanan ini berbicara kuasa, power. Jadi apa? Ada kuasa, ada power yang ada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita dapat berdiri teguh saat kita menjalani kehidupan, saat kita menjalani situasi yang tidak baik. Puji Tuhan teman-teman semua, saya percaya firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, boleh menjadi peneguhan bagi setiap kita. Tetap menyala-nyala, tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap bersemangat, ada passion, terus berkobar-kobar dalam hati kita. Apapun situasi kondisinya, aku mau tetap pandang Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu ini sederhana, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu tidak kebetulan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun yang kami alami saat ini,
Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu ini biarlah boleh menjadi berkat. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa bagi setiap teman-teman Heroes yang ada di kota Palembang. Biarlah kekuatan Tuhan, biarlah api Tuhan, roh yang menyala-nyala itu Tuhan terus kobarkan, Tuhan terus bangkitkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iman mereka tetap teguh, iman mereka tetap percaya bahwa dalam kondisi situasi apapun, Engkau Tuhan yang selalu ada menyertai mereka. Engkau Tuhan yang selalu ada melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Percaya aku berdoa masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan Tuhan yang dahsyat. Tuhan sudah siapkan bagi setiap mereka. Berkati semua pengurus Heroes yang ada Tuhan, berkati semuanya. Percaya Tuhan melalui komunitas Heroes yang ada di kota Palembang, anak-anak muda, banyak anak-anak muda dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, penyertaan, favor Tuhan terus ada menyertai kami sepanjang umur kehidupan kami. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya disertai Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Semua yang diberkati hari ini, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Hey! Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Katakan kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan laut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Amin. Engkau kekal mulia Tuhan. Katakan haleluya. 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 Berkuasa. Everybody bersuara. Hey. Bersuara. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masukkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menangkalahkan laut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Everybody sing haleluya. Everybody clap your hands. Hey. Woo. Amin. Sama-sama katakan agung dan perkasa.
Aku tak perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku tak perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus, sama-sama akan bersorak. Tempat